Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, pada pertemuan ketiga ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kelompok kami. Dan sebelumnya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Natsir MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, saya Fani Febri Jozia dengan NIM 22003157 sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Rahmita Juliandori, Nurul Fazira, dan Widya Febrianti. Baiklah, langsung saja kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama dengan nama Rahmita Juliandori dengan NIM 22003207 akan menyampaikan materi pendidikan masyarakat di Amerika. Pendidikan di masyarakat di Amerika itu yang pertama ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Amerika Serikat berjenjang dari kindergarten hingga first grade atau kelas 5. Tetapi terkadang juga berjenjang hingga 4th grade atau kelas 4 dan 6th grade atau 8th grade sampai kelas 8. Tergantung dari sistem kurikulum pada school district tersebut. Kurikulum pembelajaran dipilih oleh school district mengacu pada standar pembelajaran di negara bagian tersebut. Standar pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh school district yang harus mengacu pada AYP atau Adequate Yearly Program. Suasana pembelajaran pada sekolah dasar di Amerika Serikat berbeda dengan pembelajaran pada sekolah di Indonesia. Satu kelas terdiri dari 20 hingga 30 siswa. Guru sekolah dasar di Amerika dibekali pendidikan lanjutan mengenai perkembangan kognitif dan psychological development. Guru-guru di Amerika Serikat telah menyelesaikan pendidikan lanjutan sarjana atau pasca sarjana dalam bidang early childhood dan elementary education. Yang kedua itu ada pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah di Amerika Serikat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu middle school dan junior high, mulai dari jenjang 6th, 7th, 8th, dan 9th grade. Kelas 6, 7, 8, dan 9. Jenjang pendidikan pada middle school atau junior high ditentukan oleh faktor demografi seperti jumlah usia siswa sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan populasi siswa sekolah yang stabil. Pada jenjang ini, siswa diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang dikehendaki dan menggunakan sistem kelas berpindah atau moving class. Yang terakhir itu ada senior high atau kelas 9, 10, 11, dan 12. Senior high adalah jenjang lanjutan setelah middle school. Biasanya jenjang ini dimulai dari 9th grade atau freshman, 10th grade atau sophomore, 11th grade, junior, 12th grade. Perlu diketahui bahwa jenjang middle school berbeda-beda di setiap tahun, di setiap negara bagian, mengacu pada demografi usia siswa di negara bagian tersebut. Pendidikan menengah memiliki struktur kurikulum yang berbeda dengan di Indonesia. Pada jenjang ini, siswa diwajibkan mengambil sejumlah mata pelajaran wajib dan memilih mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajibnya itu ada meliputi sains, English, mata pelajaran pilihannya itu meliputi cross country, football, basketball, track and field, swimming, tenis, gimnastik, dan lain-lain. Lalu mereka juga memiliki forensic language meliputi bahasa Spanyol dan Prancis yang umum, dan juga bahasa Chinese, Latin, Yunani, Jerman, Itali, dan Jepang. Lalu mereka juga ada mata pelajaran pilihan performing arts atau visual arts, meliputi paduan suara, band, orkestra. Yang pertama, sekolah Amerika itu ketat dan berbasis standar. Standar pendidikan yang ketat seperti kurikulum Aero dan US Common Core memastikan bahwa siswa memenuhi tujuan akademik mereka dalam matematika, sains, ilmu sosial, dan seni atau literasi. Bahasa Inggris dan mata pelajaran lainnya. Plus mereka memungkinkan transisi yang mudah ke
ke kurikulum Amerika yang berupa di seluruh dunia. Ini berarti siswa internasional akan terbiasa dan mengikuti kurikulum saat mereka pindah ke Amerika Serikat atau Amerika di luar negeri. Ini juga meningkatkan kepercayaan diri dan memberikan rasa aman yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting ketika menyesuaikan diri. Yang kedua, mempersiapkan siswa untuk kehidupan di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Pindah sekolah bisa cukup membuat stres, jadi Anda bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika pindah di Amerika Serikat atau negara lain. Lebih sering daripada tidak, akademisi bukanlah perhatian utama, sebaliknya, banyak siswa khawatir dengan berbicara, berteman, dan menyesuaikan diri di sekolah. Mereka juga terbiasa dengan kurikulum dan merasa lebih mudah untuk berpartisipasi di kelas, terutama di ruang kelas Amerika, di mana diskusi berlimpah dan siswa didorong untuk berpikir kritis. Pendidikan Amerika juga membantu siswa internasional memahami dan menyelaraskan diri dengan teman sekelas mereka, yang juga dari beragam budaya dan latar belakang. Dengan mengakui keberagaman ini dan memasukkannya ke dalam kurikulum, sekolah-sekolah Amerika membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan keterampilan penting untuk berkembang di lingkungan baru mereka. Siswa juga cenderung tidak merasa terasing, yang berarti mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan dan sekolah baru mereka lebih cepat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya saya boleh dilanjutkan kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Nurul Fazira dengan NIM 22003125 akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pendidikan masyarakat di Inggris. Pendidikan masyarakat di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris dibagi berdasarkan 4 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu England, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Setiap negara memiliki sistem terpisah di bawah pemerintahan masing-masing. Pemerintah Inggris bertanggung jawab di atas England. Selanjutnya pemerintah Skotlandia, pemerintah Wales, dan eksekutif Irlandia Utara bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Inggris utamanya membahas sistem pendidikan di England, sedangkan untuk sistem pendidikan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara disajikan sebagai informasi tambahan atau pembanding. Hal ini didukung oleh sebaran demografi penduduk 4 negara tersebut, dengan mayoritas jumlah penduduk berada di England sebanyak 52 juta jiwa. Dari total 60 juta jiwa populasi Inggris. Populasi Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara masing-masing berjumlah sekitar 5 juta, 3 juta, dan 2 juta jiwa. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Biar aku yang habis. Terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Kepada Widya dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Widya Febrianti dengan NIM 22003161 akan melanjutkan materi tentang pendidikan masyarakat di New Zealand. Pendidikan masyarakat di New Zealand adalah sebuah proses pembelajaran sepanjang hayat yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan media. Pendidikan masyarakat di New Zealand bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, keterlibatan, dan kewarganegaraan masyarakat, serta mengatasi ekonomi, tantangan sosial, dan lingkungan yang dihadapi oleh negara tersebut. Sistem pendidikan di New Zealand mengadopsi sistem yang berlaku di Inggris yang telah dikenal mutunya. New Zealand menawarkan fasilitas sumber daya dan staf pengajar berkelas dunia. Kualifikasi pendidikan di sana dihargai dan berlaku di seluruh dunia. Universitas-universitas New Zealand memiliki prestasi sangat tinggi di tingkat dunia. Pendidikan masyarakat di New Zealand juga didukung oleh berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan bagi masyarakat. Beberapa contoh program dan kebijakan tersebut adalah Adult and Community Education, merupakan sebuah program yang menyediakan berbagai macam kursus dan pelatihan bagi orang dewasa yang meningkatkan keterampilan mereka dalam bidang seperti keaksaraan,
numerasi, bahasa Inggris, komputer, kewirausahaan, seni, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, Community Learning Center merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran informal yang berbasis komunitas. CLC menyediakan ruang belajar yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya belajar seperti buku, komputer, internet, dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga, Duer Wanaga Awana Irangi merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan Maori dan Pasifik. Lembaga ini menawarkan program pendidikan formal dan non-formal bagi masyarakat Maori dan Pasifik dalam bidang seperti bahasa, sejarah, seni, lingkungan, kesehatan, pendidikan, bisnis, dan teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 11. Saya sebagai moderator, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.